beliau aktif sekali dalam hal seperti ini. Beliau sangat mendukung dalam program studi kita, dan dia juga sampai sekarang masih kita daulat sebagai ketua tim akreditasi prodi kita, Pak Ahmad Faridi. Dari tahun yang lalu, dari prodi yang kemarin sampai sekarang kami nggak akan berani lepas itu. Makanya kemarin dia izin mau sekolah tuh kami bingung. Nanti siapa ketua akreditasi kami ini, saya bilang itu. Karena kita targetnya unggul, dan alhamdulillah beliau kemarin sudah memprediksi, melihat-lihat penilaian, dia bilang unggul, Pak Kajul katanya. Alhamdulillah. Kalau dia bilang unggul, kami sudah yakin itu seperti itu, Pak Mubridi. Dan memang kami di sini agak muda-muda sedikit, Pak, ya, di prodi ini. Apalagi Pak Ihsan dengan teman-teman yang lain sangat bekerja dengan baik. Itu yang kami apresiasi. Kita seperti ini. Kajurnya jiwa muda itu. Jiwanya. Bapak jiwa aja, sebut budaya juga, Pak. Ya, baik Pak Ihsan, itu aja mungkin yang dari saya, biar adik-adik bisa banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ini keberlanjutan kita. Kegiatan ini berlanjut sampai mungkin dikasih trik-trik Pak Ahmad Faridi, adik-adik kami ini, mahasiswa kami ini, dikasih tips-tips yang sehingga tembus langsung gitu loh ya. Tinggal ini saya Sularsi dan alumni-alumni semua ini bisa jadi mahasiswa pasca. Kalau cuma S1 ya harus mengikuti yang atas gitu loh, artinya S1, S2 dan S3-nya dilanjutkan biar tidak sampai S1 saja. Mudah-mudahan Pak Ahmad Faridi bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kami di prodi ini dan adik-adik kami mahasiswa di khususnya di Tadris IPA Biologi. Mungkin itu Pak Ihsan dari saya, dan salam dari Ibu Syakprodi. Tadi katanya saya bilang ini kegiatannya seperti ini, ikut nggak? Saya tanya ada hal yang diurus gitu, sehingga masuk aja sendiri dulu, enggak apa-apa. Mungkin itu Pak Ahmad Faridi, salam dari lembaga. Beliau sangat mengharapkan offline, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengundang Pak Ihsan ya, Pak Faridi datang ke kampus kami dan memberikan trik-trik yang bermanfaat bagi adik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Harja Effendi untuk Prof. Prodi Program Studi Tadris IPA Biologi UIN Mataram. Bagi acara selanjutnya, ini acara inti, acara sharing trik and trick bagaimana cara kita mendapatkan atau bisa tembus beasiswa LPDP pada Bapak Ahmad Faridi. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harja Effendi selaku Ketua Program Studi Tadris IPA Biologi UIN Mataram, dan Bapak Muhsinul Ihsan selaku teman saya seperjuangan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Mungkin jika ada kekurangan atau mungkin jika ada yang hal-hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Oke, saya bisa share langsung ya. Mohon izin bisa di allow partisipan untuk share PPT. Bentar. Oke, Pak Harja. Yap. Hah? Lebih kuat di situ? Ini apa ini? Di dalam aja, biar lebih kencang. Bisa. Nah. Apa itu? Biar dia bisa sharing kan? Oh, apa kata nggak dengar saya tadi? Lo partisipan Mas Ihsan. Di lo partisipan. Multiple partisipan. Oke. Gimana? Mana namanya? Nama belum? Nicholas. Yes. Oke. Baik,
Teman-teman sekalian apa sudah melihat PPT saya? Alhamdulillah Pak. Nah, sudah. Sudah ya Pak Isan ya? Sudah. Oke, sebentar maaf. Nah, di sini saya mencoba membuat semacam paparan terkait beasiswa, terus pengalaman saya dan tips and triknya. Semoga bisa membantu rekan-rekan sekalian yang sedang mencari sekolah lagi. Baik. Oke. Oke. Sebentar, maaf. Nah, baik, ini sedikit biodata saya. Nama saya Ahmad Faridi. Saya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2015. Sekarang karena perubahan organisasi, namanya berubah menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Kemudian setelah lulus di 2015, saya bekerja sebagai ASN di Badan Siber dan Sandi Negara. Dan saat ini juga, jika dokumen saya lengkap, maka Januari 2023 saya akan berangkat ke Johns Hopkins University Amerika Serikat dengan beasiswa dari LPDP. Kenapa saya ingin mencari beasiswa? Pertama, karena sejak saya S1, saya sudah mencoba mencari istilahnya sekolah yang membiayai full. Jadi saya mencoba beberapa sekolah kedinasan, beberapa juga sekolah perguruan tinggi dengan full beasiswa, tapi saya dipercaya untuk melanjutkan sekolah saya di Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2015. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit penghargaan saya di tahun ini, di tahun 2022. Saya bersama Pak Isan mendapatkan short course dari New Zealand. Itu terkait in-country stand-alone language training program, yaitu nggak cuma belajar tentang IELTS, tapi belajar juga tentang bagaimana cara menulis academic paper, bagaimana cara kita speaking sehari-hari, seperti itu in English. Kemudian di tengah tahun saya mendapatkan beasiswa lagi short course ke Singapura, yaitu Singapore Cooperation Program. Jadi ini adalah program short course dari pemerintah Singapura untuk pemerintah Indonesia. Program ini banyak, ada terkait tentang IT, ada terkait tentang governance, ada terkait tentang ekonomi, ada terkait tentang smart city, dan lain-lainnya. Kemudian di akhir tahun ini saya mendapatkan beasiswa LPDP, Perguruan Tinggi Utama Dunia, yaitu Perguruan Tinggi Utama Dunia adalah beasiswa LPDP yang mewajibkan kandidatnya harus memiliki letter of acceptance terlebih dahulu dari 25 perguruan tinggi utama dunia versi LPDP. Jadi mulai dari MIT, Oxford, Harvard, sampai Cambridge, dan Tokyo University, National University of Singapore, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri di bookletnya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, jadi di sini ya pesertanya yang sudah pada lulus semua ya? Dari kuliah S1? Atau ada yang masih skripsi? Sebagian ada yang sudah lulus dan ada yang masih baru masuk semester 6 juga ada, Pak. Oh, oke. Masih juga. Jadi beragam ya? Ya, sebagian besar tapi sudah lulus ini, Bang Afar. Oh iya, Pak Isan. Jadi apa sih beasiswa itu? Kalau berdasarkan Wikipedia, beasiswa itu adalah kayak pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh beasiswa tersebut. Kemudian apa sih komponen beasiswanya? Karena setiap penyelenggara beasiswa itu memiliki komponen berbeda-beda. Ini saya ambil komponen beasiswa dari LPDP. Jadi pertama kita akan mendapatkan tuition fee gratis karena sudah langsung dibayarkan oleh LPDP. Besarnya itu at cost. Jadi misalkan kalian kuliah di kampus yang termahal sekalipun, misalkan di kampus swasta di luar negeri yang mahal, misalkan kayak Stanford dan segala macam, semahal apapun pasti akan dibayarkan oleh LPDP karena LPDP itu pingin masyarakat atau siswa-siswa di Indonesia itu meraih pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu.
Makanya di kampus manapun itu akan di-cover tuition fee-nya oleh LPDP. Terus living allowance, nah living allowance ini bergantung terhadap negaranya. Misalkan kalau kita kuliah di Singapura, berarti kita akan diberikan dolar Singapura, dalam bentuk dolar Singapura. Dan ketika misalkan kita berkuliah di Australia, maka kita akan diberikan living allowance beserta living allowance dalam bentuk dolar Australia. Begitupun kalau misalkan kita ingin kuliah di Belanda, maka kita akan mendapatkan euro seperti itu. Nah, settlement allowance ini adalah dana kedatangan kita 2 kali dari living allowance di bulan pertama. Misalkan ketika saya kuliah di Januari, maka saya akan mendapatkan living allowance di bulan Januari dan ditambah 2 kali living allowance untuk settlement allowance. Jadi settlement allowance itu fungsinya untuk kita beradaptasi di tempat studi kita, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Seperti itu. Misalkan kayak contoh, kalau misalkan kita mendapatkan beasiswa LPDP untuk tujuan dalam negeri di UI, maka kita akan mendapatkan uang bulanan dalam bentuk rupiah dan juga 2 kali uang bulanan untuk kita beradaptasi. Seperti misalkan kita buat nyari kosan, buat merabot, buat beli keperluan kuliah. Nah, itu kita bisa menggunakan settlement allowance ini. Nah, kemudian di awal kita juga akan mendapatkan book allowance. Book allowance ini diberikan oleh LPDP untuk kita misalkan memberi kayak buku atau segala macam keperluan selama kita kuliah. Besarnya pun ini juga lumayan menurut saya. Dan mungkin jika kalian ingin membutuhkan laptop, kalian bisa menggunakan dana book allowance ini untuk membeli laptop. Atau mungkin lisensi-lisensi yang menunjang perkuliahan kalian. Nah, ketika kalian jadi awarded, kalian juga akan digantikan atau di-reimburse biaya application fee-nya. Tapi harus diingat, ketika kalian melamar ke 1, 2, 3 universitas, itu yang di-cover LPDP hanya 1 application fee-nya. Itu. Kemudian visa fee, itu juga ditanggung oleh LPDP. Kemudian family allowance. Nah, dengan catatan bahwa LPDP hanya menanggung tunjangan keluarga untuk yang menempuh pendidikan doktoral. Jadi untuk S2, jika dia sudah berkeluarga, maka dia tidak akan mendapatkan family allowance seperti itu. Nah, untuk yang doktoral, dia akan mendapatkan 25% dari living allowance keluarganya untuk tunjangan keluarganya seperti itu. Kemudian juga asuransi kesehatan, karena jika kita ingin keluar luar negeri, maka universitas atau negara tersebut mewajibkan kita memiliki asuransi kesehatan. Nah, LPDP juga mengcover ini at cost. Kemudian airfare ticket, jadi tiket pesawat selama kita studi pertama, keberangkatan, dan setelah kita selesai studi, pulang balik ke negara asal. Nah, ini juga di-cover oleh LPDP, dan untuk besarnya at cost itu sesuai dengan pengeluaran, pada saat kita beli tiket tidak ada jumlah nominal maksimum untuk tiket ini. Kemudian LPDP juga akan memberikan dana internal conference. Misalkan kita ketika kuliah kita submit paper dan kita berhasil dan diundang sebagai pembicara di conference tersebut, maka LPDP akan membiayai kita mulai dari tiket pesawat maupun penginapannya. Nah, kemudian LPDP juga memberikan bantuan untuk mahasiswanya dana riset tesis atau disertasi. Jadi misalkan di akhir sebelum kelulusan kita membuat tesis, maka LPDP akan memberikan dana bantuan tesis tersebut. Seperti itu, atau disertasi. Dan besarannya pun ini lumayan untuk mendukung jika kita ingin melakukan suatu penelitian yang membutuhkan alat-alat yang tidak di-cover oleh universitas, seperti itu. Ini komponen beasiswanya. Kemudian kadang pertanyaan kita muncul sih, kenapa sih kita harus melanjutkan pendidikan lagi seperti itu? Pertama, seperti Pak Harja sudah bilang, sebenarnya lulusan S1 sekarang sudah sangat banyak. Dan jika kita melanjutkan pendidikan lagi, maka kita akan menjadikan kita lebih unggul. Karena ya kita mendapatkan pengetahuan yang baru, kita mendapatkan networking yang lebih luas dan segala macam. Dan kita juga bisa mengupdate skill dan ilmu pengetahuan kita. Kita juga
bisa menambah networking, pertemanan dan pekerjaan kita, dan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena dengan kita melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, maka lowongan pekerjaan itu akan semakin terbuka. Karena kita ketika menjadi graduate student, maka kita sudah harus memfokuskan apa yang ingin kita pelajari, seperti itu. Nah, sebenarnya jenis beasiswa itu ada degree dan non-degree. Degree itu S1, S2, S3, dan postdoktoral. Sedangkan non-degree adalah short course atau training yang Pak Ihsan dan saya juga sudah dapatkan pas di awal tahun ini. Itu bentuknya bermacam-macam, dan pendanaannya bisa bermacam-macam, bisa dari komunitas, bisa dari universitas asal, bisa dari negara memberi beasiswa, ataupun dari pemerintah kita sendiri. Gitu. Nah, ini beberapa contoh pemberi beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat Indonesia ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi dengan catatan yang termasuk dalam list universitas LPDP. Dan LPDP sendiri pun banyak programnya. Kita bisa, jika kita masih baru lulus, berarti kita eligible di LPDP reguler. Nah, LPDP reguler itu ada tujuan master, doktoral, dan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian ada LPDP targeted. LPDP targeted itu untuk wirausaha, kemudian ASN TNI Polri, kemudian ada LPDP afirmasi. Jadi LPDP afirmasi itu adalah LPDP untuk wilayah NTT, Papua, dan segala macamnya. Itu bisa dilihat lagi di webnya di lpdp.kemenkeu.go.id. Kemudian Australia Award. Nah, Australia Award ini juga merupakan salah satu beasiswa favorit anak-anak Indonesia, dan setiap tahun itu Australia selalu buka. Tujuannya hanya di Australia. Kemudian Chevening itu beasiswa dari pemerintah Inggris, yang juga merupakan beasiswa favoritnya anak-anak Indonesia untuk melanjutkan studi di Inggris. Fulbright yaitu beasiswa khusus untuk yang ingin melanjutkan studi ke Amerika. Kemudian juga ada beasiswa NTB. Kalau nggak salah Pak Ihsan, Wahyu beasiswa NTB ya Pak Ihsan ya, ke Polandia ya Pak Ihsan. Halo? Ya, betul. Ya. Wahyu. Yang ke Polandia. Ya, nah ini beasiswa NTB menurut saya sangat bagus sekali karena pemerintah setempat aware terhadap kemajuan masyarakat NTB seperti itu, dan ini harus sangat dimanfaatkan menurut saya ya, beasiswa NTB ini. Itu. Nah, lanjut. Persyaratan biasanya untuk mendapatkan beasiswa ini balik lagi ya, ini tergantung dari setiap pemberi beasiswa. Persyaratan itu bisa berbeda-beda, cuman in general persyaratan itu adalah pertama, jika kita ingin S2 berarti kita harus lulus S1 terlebih dahulu. Dan sebentar ini saya harus admit. Oke. Nah, jika kita ingin S3 berarti kita harus lulus S1 dan S2. Kemudian kemampuan berbahasa Inggris ini sangat penting untuk melanjutkan studi kita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri itu cukup melampirkan TOEFL ITP. Jadi tapi harus tersertifikasi ITS, TOEFL ITP-nya, bukan yang prediction ya. Jadi TOEFL ITP yang harus ITS. Nah, untuk yang tujuan dalam negeri pun juga bisa menggunakan IELTS, tapi skornya pun juga tidak terlalu tinggi, yaitu 5,5 sampai dengan 6 untuk dalam negeri. Jika kita ingin melanjutkan ke luar negeri, rata-rata, jika kita ingin melanjutkan ke negara Eropa atau Amerika atau Australia, itu minimal IELTS kita adalah 6,5.
Dan jika kita ingin melanjutkan studi ke wilayah Asia, khususnya di Asia Timur, itu IELTS kita cukup di 6.0 minimal ya. Tapi itu balik lagi tergantung pemberi beasiswa. Seperti tadi, saya lupa jelaskan bahwa ada beasiswa dari Jepang namanya MAX, ada beasiswa dari Korea namanya Global Korean Scholarship, ada beasiswa namanya dari Singapura itu khusus S3 namanya SINGA. Kemudian ada beasiswa dari Thailand, itu kalian bisa cek di web masing-masing. Dan juga ada beasiswa ke Hungaria, itu Stipendium Hungaricum, itu juga cukup favorit buat masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kemudian jangan lupa membuat CV. Jadi di dalam CV itu sangat penting kita memiliki pengalaman organisasi. Organisasi itu bisa organisasi selama kita kuliah atau organisasi kita di luar seperti Karang Taruna atau segala macamnya. Nah, jika sudah bekerja, jangan lupa memasukkan pengalaman bekerja. Ini menjadi nilai plus untuk calon pelamar kepada pemberi beasiswanya. Kemudian masukkan prestasi akademik dan akademik. Jika kalian memiliki prestasi akademik seperti misalkan juara 1 lomba apa tingkat Lombok, juara 1 lomba apa tingkat nasional, seperti itu sangat bermanfaat buat mendukung penilaian kita untuk diterima dalam suatu beasiswa. Kemudian non akademik, jika misalkan kalian adalah atlet daerah atau atlet nasional, itu juga silakan kalian masukkan di CV kalian. Nah, dan yang paling terpenting selain dari IELTS adalah personal statement atau motivation letter. Setiap universitas itu mewajibkan pelamar harus menulis personal statement atau motivation letter. Dan setiap personal statement itu memiliki kriteria masing-masing dan pertanyaan masing-masing. Jadi kalian pertama-tama bisa mengunjungi universitas yang kalian pengen, misalkan tujuan luar negeri, rata-rata mostly di luar negeri mensyaratkan personal statement ini. Kemudian kalian klik di requirement-nya, kemudian lihat apa aja yang diminta oleh universitas. Dan kita lihat jika dia meminta personal statement, kita klik lagi apa poin-poin apa saja yang diminta. Biasanya dalam personal statement itu harus ada latar belakang kita selama S1, kemudian apa yang sudah kita lakukan selama S1, seperti kita sudah melakukan research A, B, atau C, atau kita terlibat dalam kegiatan apa selama S1 kita, dan apa sih menurut kalian yang paling penting selama di S1 itu yang kalian jadikan yang bisa kalian masukkan dalam personal statement. Kemudian di paragraf berikutnya, biasanya itu kalian menulis suatu keterlibatan kalian dalam memecahkan permasalahan. Seperti misalkan, saya menulis personal statement, saya ingin mengangkat isu kebocoran data yang sekarang sedang terjadi, kemudian keterlibatan saya di sana seperti apa yang saya lakukan, dan hasilnya seperti apa. Dan kenapa saya harus melanjutkan S2? Karena saya merasa bahwa ilmu yang sekarang saya dapatkan itu masih kurang untuk menghadapi tantangan keamanan informasi ke depannya. Seperti itu. Itu bisa kalian adapt. Dan setelah itu, setelah kalian selesai studi, apa yang ingin kalian lakukan? Nah, itu garis besar dalam pembuatan personal statement atau motivation letter. Nah, publikasi ilmiah ini penting dalam CV. Misalkan kalian, meskipun paper kalian tidak tersubmit secara nasional atau apa, jika kalian mempunyai publikasi ilmiah dalam lingkup universitas atau mungkin tugas akhir semester berbentuk dalam tugas kelompok, itu bisa kalian masukkan di CV kalian seperti itu. Nah, jangan lupa surat rekomendasi, dan setiap universitas itu meminta surat rekomendasi. Jadi dari sekarang mulai jalin hubungan baik kalian dengan dosen kalian, dengan kaprodi kalian, dengan universitas kalian. Karena meskipun kalian sudah lulus 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun sekalipun, ketika kalian ingin melamar ke jenjang perkuliahan yang lebih tinggi, S2 ataupun S3, itu tetap diminta surat rekomendasi dari dosen kalian. Bisa dari dosen pembimbing kalian atau bisa dari dosen yang mengenal kalian. Yang penting dari sisi akademis. Nah, surat rekomendasi ini juga
menentukan kalian diterima atau tidaknya di suatu universitas seperti itu. Sebagai contoh, di universitas yang saya apply di US itu meminta 3 surat rekomendasi. Nah, karena saya sudah lulus lebih dari 5 tahun, maka 1 surat rekomendasi saya dari pembimbing skripsi saya, 1 surat rekomendasi dari direktur di tempat kerja saya, dan 1 surat rekomendasi dari supervisor. Nah, tapi jika kalian masih lulus 1 tahun atau 2 tahun dan masih belum mendapatkan pekerjaan ketika melamar ke universitas, kalian bisa meminta 2-duanya atau 3-tiganya dari akademisi, bisa dari rektor, bisa dari kaprodi, bisa dari dosen pembimbing, seperti itu. Nah, saran saya sekarang jalinlah hubungan baik dan jangan putus komunikasi supaya kedepannya bisa saling simbiosis mutualisme seperti itu. Nah, ini tips and trick dari saya. Pertama, jika kalian masih kuliah, jangan lupa untuk belajar dengan tekun supaya mendapatkan IPK setinggi mungkin atau semaksimal mungkin, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk melatih bahasa asing sedini mungkin. Kalau misalkan di NTB kalian bisa mengikuti pelatihan bahasa asing di rumah bahasa. Nah, itu sangat bermanfaat karena kalian tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu buru-buru jika setelah lulus menyiapkan bahasa. Jadi kalian mulai dari masa kuliah sudah bisa menyiapkan bahasa sehingga nanti setelah lulus kalian bisa, ketika sudah siap, kalian bisa langsung mengambil official testnya seperti itu. Kemudian seperti saya sebutkan, jangan lupa menjalin komunikasi yang baik dengan akademisi karena itu sangat penting. Kemudian jika ada kesempatan untuk mengikuti seminar atau perlombaan, silakan diikuti karena itu akan menjadi poin plus dalam CV kalian, karena sejatinya di luar negeri itu sangat menghargai sekecil apapun yang telah kalian lakukan. Seperti tadi saya sebutkan, misalkan kalian tidak ada jurnal nasional, tapi kalian selama kuliah pernah membuat jurnal dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Nah, itu sangat dihargai sama mereka karena kalian kuliah itu tidak hanya belajar pulang, tapi ada effort yang kalian lakukan selama kuliah itu. Nah, dan yang penting daftar bareng teman sama pejuang beasiswa. Jadi untuk mensupport kalian, kayak saya sama Pak Isan ini kalau kita dulu selama di Bali itu kita selalu sharing-sharing tentang ada beasiswa ini. Jadi motivasinya itu tetap terjaga seperti itu. Dan kalian juga bisa mendapatkan masukan dari teman-teman kalian. Oh iya, ternyata saya kurangnya di sini. Ternyata saya harus melakukan ini seperti itu. Dan jangan lupa minta tolong awardee beasiswa untuk bantu proofread esai kalian dan simulasi wawancara ini. Sebenarnya awardee beasiswa itu sangat welcome jika ada pencari beasiswa untuk misalkan Mas, saya ada esai ini, tolong dong minta tolong di proofread-nya gitu, dan membantu untuk simulasi wawancara karena hampir sebagian besar pemberi beasiswa itu mensyaratkan seleksi wawancara. Jadi kalian sebelum melakukan tes wawancara secara real, itu kalian bisa melakukan simulasi dengan awardee yang sebelumnya atau dengan teman-teman sepejuang beasiswa seperti itu. Nah, jika ada rezeki lebih dan misalkan awardee beasiswa itu sedang sibuk perkuliahan, kalian bisa ikut mentoring atau coaching seperti bisa ikut di Scooter atau di Kobe Education seperti itu. Nah, kemudian diskusi dengan alumni atau alumni yang sudah berkuliah di universitas impian kamu untuk memantapkan goal studi. Misalkan Mas Isan rencana akan studi di AUSI di jurusan misalkan terkait dengan biologi. Nah, itu kalian bisa diskusi dengan Mas Isan terkait, Pak, saya mau kayaknya di univ di Australia ini ada tujuan yang sesuai dengan passion saya, nanti ke depannya saya mau melakukan penelitian tentang A, saya melakukan penelitian tentang B gitu. Nah, itu kalian bisa diskusi terlebih dahulu. Jadi kalian ketika sudah ada gambaran, kalian akan lebih semangat lagi, dan esai yang kalian tulis itu akan lebih terarah karena alumni bisa memberikan pandangan-pandangannya terkait, oh ternyata di biologi ini tuh fokusnya di bidang ini dan keunggulannya itu di bidang ini. Kalian bisa
menulis terkait tentang ini dan segala macam ya. Seperti itu, teman-teman. Tuh. Nah, sharing pengalaman ini saya mencoba masuk ke sesi sharing. Jadi sebenarnya setelah lulus kuliah, dia pada tahun 2017 itu saya mulai memiliki keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi saya mulai mencoba les bahasa Inggris di UI, mulai dari searching beasiswa, mulai dari blog Scooters, mulai dari website scholarship365.info dan segala macamnya. Nah, sampai saya mengikuti seluruh pembukaan beasiswa ya. Jadi kayak hampir setiap negara yang bekerja sama dengan Indonesia pasti membuka beasiswa. Kayak saya ngikut Global Korean Scholarship ke Korea, saya apply di Romanian Scholarship, saya apply ke Chevening tahun 2018 atau 17 saya lupa. Kemudian saya juga apply beasiswa, wah banyak kalau misalnya lihat itu. Nah, tapi itu nggak mungkin langsung mulus, langsung berhasil ya. Mungkin setiap orang kan rezekinya beda-beda. Tapi dari kegagalan-kegagalan yang saya alami, itu saya sadar bahwa ternyata saya masih kurang di sisi A. Jadi saya harus pertama, sebelum saya apply beasiswa lagi, saya harus memperbaiki kekurangan saya dari sisi A. Kemudian ternyata strategi saya salah nih. Berarti saya harus membuat strategi baru, bagaimana caranya apply beasiswa, dan bagaimana caranya kita harus juga pintar-pintar melihat peluang. Karena tapi kalau saran saya, beasiswa LPDP dan beasiswa NTB bagi yang tinggal di NTB, berdomisili di NTB itu sangat bermanfaat karena satu, LPDP itu setiap tahun itu meloloskan hampir lebih dari 4.000 peserta dari sekitar, kalau di totalin tahap 1, tahap 2 itu sekitar 20 ribuan peserta yang daftar, tapi keterimanya pun cukup banyak, sekitar 4.000, 5.000. Dan tahun depan rencananya LPDP akan menerima sekitar 3.000 peserta. Nah, kalian itu bisa memanfaatkan peluang ini karena LPDP proses seleksinya adalah jika kalian memiliki visi misi yang jelas, kalian persyaratannya sudah mencukupi, itu kemungkinan besar kalian akan keterima. Begitupun dengan beasiswa NTB. Betul Pak Isan ya? Ya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga mulai dari sekarang cicil bikin esai seperti itu, dan jangan lupa rajin-rajin browsing beasiswa apa sih yang dibuka di bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi kalian mulai dari sekarang sudah bisa nih mempersiapkannya, dari bahasa dulu, dari minta surat rekomendasi dulu, kemudian dari menerjemahkan, misalkan ijazah dan transkrip kalian masih dalam bentuk bahasa Indonesia, kalian bisa terjemahkan dulu ke penerjemah tersumpah. Atau misalkan jika ijazah atau transkrip kalian sudah dalam bilingual, itu kalian tinggal minta legalisir ke kampus, seperti itu. Karena proses beasiswa itu tidaklah sebentar, itu membutuhkan waktu yang panjang, seperti itu kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah, baik, dari saya cukup sekian Pak Isan, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab Pak Isan. Ya, betul. Nah, luar biasa informasinya tadi. Membuat adrenalin semua peserta meningkat tajam. Sais ke sesi tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Redi yang menyampaikan materi sekaligus sharing dan berbagi pengalaman terkait beasiswa LPDP. Oke, kami persilakan kepada teman-teman. Mungkin sudah ada saudari Hadeta Solehah yang ingin bertanya. Kami persilakan bisa langsung on cam dan on mikrofon. Oke, terima kasih kepada saudara Said sudah memberikan waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ingin bertanya mengenai ini pengalaman kerja dan juga pengalaman organisasi. Apakah organisasi ini kita organisasinya apa saja atau hanya organisasi tertentu, dan untuk pengalaman kerja, apakah pengalaman kerja yang hanya sebentar-sebentar itu bisa dijadikan pengalaman kerja atau ada waktu khusus misalnya atau 2 tahun kerja atau 3 tahun kerja baru bisa dikatakan pengalaman kerja gitu. Apakah kalau dia misalnya kita cuma kerja 3 bulan atau 1 bulan, apakah termasuk juga boleh dimasukkan sebagai pengalaman kerja dalam untuk mengapply beasiswa gitu. Oke, saya coba langsung jawab ya. Ya Mas ya. Iya. Terima kasih sudah diberikan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman kerja ini konteksnya kita batasi dulu ya. Ini terkait CV ya. Jadi dalam CV itu sebagai kita memasukkan pengalaman kerja dari 5 tahun terakhir. Kayak misalkan jadi diurutkan dari yang terbaru, misalkan di tahun 2022 kita memiliki pengalaman kerja meskipun itu hanya 3 bulan, itu kita bisa masukkan pengalaman kerja. Jadi diurut dari yang terbaru 2022, misalkan di 2001 kita ada sebelumnya kita bekerja lagi, itu jangan lupa kita masukkan juga. Jadi itu penilai itu akan melihat bahwa oh kalian ternyata sudah pernah bekerja di bidang ini, sudah mulai di bidang ini, dan ini oh ternyata ini akan relate dengan jurusan yang kita ambil, seperti itu. Nah, pun sama dengan pengalaman organisasi. Dan pengalaman organisasi sekecil apapun itu dituliskan. Tapi jangan lupa jangan hanya menuliskan nama organisasi, kemudian jabatan organisasi, tapi dituliskan juga misalkan kita ikut organisasi sebagai senat mahasiswa, misalkan sebagai staf apa. Nah, jangan lupa tambahkan fungsi kita di situ seperti apa. Fungsi kita dalam staf itu adalah misalkan kita memiliki peran dalam mengatur dan membantu mahasiswa lain seperti bla 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 gitu. Seperti itu. Nah, beberapa pemberi beasiswa itu juga mensyaratkan kita harus memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu seperti Chevening. Nah, kalau misalkan saya nggak salah ya, Chevening itu mensyaratkan kita harus ketika kita mau melamar beasiswa itu kita harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun atau berapa ratus jam gitu. Nanti kalian bisa konversi sendiri. Itu kalian baru bisa eligible untuk mendaftar di program Chevening seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang tidak mensyaratkan pendaftar beasiswa harus memiliki pengalaman kerja terlebih dahulu seperti LPDP dan segala macamnya. Kayak gitu. Itu balik lagi kita harus juga banyak melakukan research terlebih dahulu. Gitu. Mbak Hadiah Tusolihah. Apa sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut pada penanya kedua. Ini ada saudari Muslihatun. Kepada saudari Muslihatun kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan mengenai beasiswa LPDP ya. Kemarin saya mendaftar di LPDP, namun tidak lolos karena ada beberapa persyaratan yang tidak mendukung. Tapi terkait LPDP, saya masih penasaran. Kalau misalkan kalau PK itu jaraknya dari pengumuman seleksi substansi berapa lama ya kira-kira? Kalau misalnya kita apply kampus yang intake-nya 2 bulan setelah pengumuman akhir atau seleksi substansinya itu kira-kira terkejar enggak ya untuk waktu kuliahnya itu? Terus untuk yang kedua mengenai ketersediaan piagam yang diunggah di form registrasi nanti, apakah itu sangat mempengaruhi penilaian seleksi administrasinya? Karena ada beberapa kegiatan yang saya ikuti namun tidak ada piagamnya begitu. Apakah nanti ada Word yang melampirkan bukti lain seperti foto atau pamflet kegiatan yang serupa begitu? Itu saja. Oke, baik, terima kasih Mbak Muslihatun. Saya coba menjawab
langsung menjawab untuk yang pertanyaan pertama. Jadi untuk persiapan keberangkatan ya. Nah, ketika calon penerima beasiswa LPDP yang telah lulus seleksi substansi itu diberikan waktu 18 bulan oleh LPDP untuk mencari LOE atau untuk berkuliah. Misalkan saya keterima di LPDP untuk tahap 2 bulan apa ya? Bulan September November atau Oktober, saya lupa. Nah, itu saya diberikan waktu selama 1,5 tahun untuk memulai kuliah saya. Misalkan saya ingin kuliah di bulan intake Februari atau intake Februari tahun depan atau intake Februari Agustus di tahun yang sama, itu pun diperbolehkan oleh LPDP. Yang penting dalam 18 bulan ini kita harus sudah memiliki LOE dan sudah mendaftar ke PK. PK jadi itu adalah persiapan keberangkatan. Jadi setiap calon penerima beasiswa wajib mengikuti PK sebelum dia kuliah. Nah, jadi dalam LPDP juga ada dua mekanisme pendaftaran. Pertama, mekanisme pendaftaran dengan menggunakan jalur LOA, dan yang kedua adalah mekanisme pendaftaran dengan jalur non-LOA. Nah, ketika kita mendaftar dengan jalur LOA, berarti kan kita sudah menginputkan intake studi kita. Kayak misalkan saya daftar LPDP tahap 2 ini, jadi untuk intake studi saya Januari 2023. Nah, itu diperbolehkan oleh LPDP, misalkan saya ingin kuliah di Januari 2023, atau saya ingin kuliah di Agustus di tahun 2023. Selagi masih dalam jangka range waktu 18 bulan. Cuman persyaratan yang terbaru adalah ketika kita mendaftar LPDP dengan melampirkan LOA, itu kita sangat dilarang untuk pindah jurusan atau pindah universitas, kecuali dengan syarat jurusan yang kita apply atau jurusan yang ingin kita studi di sana itu tutup, seperti itu. Nah, jika kita mendaftar LPDP dengan tanpa LOA, jadi kita memilih 3 universitas. Nah, setelah kita lulus seleksi substansi, itu kita harus mendaftar ke 3 universitas itu. Dan LPDP memberikan tadi sama waktunya 18 bulan setelah dinyatakan lulus untuk mencari LOE dan untuk mendaftar PK, seperti itu. Nah, untuk kesediaan piagam untuk seleksi administrasi, sebenarnya dalam seleksi administrasi itu LPDP hanya memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap, dokumen tersebut asli. Dia tidak melihat misalkan prestasi kita dalam seleksi administrasi ya, dalam seleksi administrasi itu tidak melihat misalkan kita mengikuti kegiatan ini tapi tidak ada buktinya. Itu tidak masalah. Yang penting adalah dokumen mandatorinya LPDP seperti surat izin bagi yang PNS, terus sertifikat bahasa baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kemudian ijazah dan transkrip nilai kita, kemudian surat-surat yang diminta oleh LPDP yang bersifat wajib. Nah, itu kita isi dan kita upload. Dan jangan lupa LPDP sangat sensitif terhadap pemalsuan dokumen. Misalkan jadi sebisa mungkin kita jujur, kita benar-benar meminta, misalkan kita LPDP mensyaratkan surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat. Nah, itu benar-benar kita meminta tanda tangannya secara langsung ke mereka. Karena dan jika ada surat pernyataan beasiswa yang bermaterai 10.000, itu benar-benar kita tempel materai, bukan kita mengedit materai kemudian kita tempelkan di PDF kita. Nah, jika ketahuan oleh LPDP, maka status kita akan di blacklist dan kita tidak akan bisa mengikuti LPDP untuk seterusnya, seperti itu. Seperti itu, Kak Muslihatun. Nah, untuk piagam penghargaan, maaf ada tambahan, itu kita bisa memberikan statement itu di wawancara. Misalnya kita ikut seleksi wawancara, nah itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah skor kita, karena sebenarnya walaupun misalkan LPDP mensyaratkan tidak ada kuota, tapi LPDP mensyaratkan passing grade. Nah, biasanya passing grade reguler itu lebih tinggi dan persaingannya itu lebih kompetitif. Seperti gambaran di tahap 2 tahun 2022 ini pendaftar reguler itu jumlahnya 7.000 sekian orang, dan pendaftar targeted itu jumlahnya 2.000-an orang, dan pendaftar jalur afirmasi itu jumlahnya 2.000-an orang. Nah, kalian bisa bayangkan tingkat kompetitif di pendaftar reguler. Oleh karena itu, prestasi sekecil apapun itu bisa kalian tulis di CV. Jadi untuk memaksimalkan
penilaian saat kalian wawancara nanti. Seperti itu. Kak Muslihatun. Terima kasih penjelasannya. Boleh bertanya sekali lagi, Pak? Boleh, Kira-kira Boleh, silakan. terkait LOE, nggih. Untuk yang LOE ini kan kita sudah dapat di kampus tertentu. Apakah nanti LOE itu ada masa berlakunya? Misalkan LOE tersebut kita dapatkan di tahun 2022, tapi kita pakai di pendaftaran LPDP tahun 2023, atau bagaimana? Oke. Jadi jika kita ingin mendaftar pakai LOE, misalkan tahun ini kita gagal untuk dapat tulis LPDP, tapi kita sudah punya LOE, nah itu saran saya kamu bisa mengajukan defer ke universitas tersebut untuk intake tahun depan. Misalkan kamu daftar LPDP tahap 1 tahun 2022 tapi gagal, tapi kamu sudah punya LOE untuk kuliah di Agustus 2022. Nah, kamu bisa email ke pihak admission-nya untuk mengeluarkan surat penundaan perkuliahan dengan alasan saya masih mencari pendanaan beasiswa LPDP seperti itu. Nah, jadi tahun depan kamu tetap bisa daftar LPDP dengan jalur LOE seperti itu. Nah, LPDP ketika kalian daftar dengan LOE lama itu kalian wajib melampirkan surat defer. Jadi surat defer penundaan dari universitas yang menyatakan bahwa kalian disetujui untuk kuliah di tahun depannya itu bersamaan dengan LOE kalian yang lama, LOE yang asli ya, LOE yang asli yang Agustus 2022. Misalkan kampus itu tidak mengeluarkan LOE baru, tapi kalau kampus itu mengeluarkan LOE baru, kalian bisa menggunakan LOA itu, LOE terbaru ya. Jadi nggak usah pakai LOE yang lama. Tapi kalau kampus kalian hanya mengeluarkan surat defer penundaan kuliah kalian, itu kalian wajib melampirkan surat defer dan LOE lama kalian. Kalian jadikan satu file PDF, kalian apply ke LPDP. Itu salah satu syarat administrasinya. Tapi kalau kalian mendaftar jalur LOE misalkan untuk tahun 2023, tapi kalian tidak melampirkan surat defer, kalian hanya melampirkan LOE yang 2022, nah itu kalian akan tidak lulus seleksi administrasi karena kalian tidak memenuhi syarat yang diminta oleh LPDP. Seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kalau mungkin sekiranya malu bertanya langsung lewat mikrofon, mungkin bisa langsung lewat kolom komentar. Halo, Far. Iya, Pak Isan. Afar, hai. Iya, saya punya pertanyaan satu nih, Bang Afar. Apa namanya? Mungkin ini perlu diceritakan ke para peserta karena rata-rata kan masih dalam tahap pemenuhan syarat bahasa Inggris ini. Syarat bahasa Inggrisnya mungkin sedikit diceritakan ya pengalamannya Mas Afar untuk mendapatkan skor 6,5 ya kan tentu tes pertama tidak langsung 6,5 kan pasti ada tikung-tikungannya lah gitu ya mungkin itu apa namanya perlu di share perlu dibagi supaya teman-teman juga termotivasi bahwa sekali tes tidak langsung berhasil gitu ya itu saja Bang Afar. Oke, baik Pak Isan. Nah ini menarik nih jadi untuk mencapai skor yang dipersyaratkan universitas dan berdasarkan LPDP itu saya 3 kali tes IELTS ya. Yang pertama itu saya tes dengan biaya sendiri. Jadi sebelumnya itu saya sudah ikut tes online, ikut les online dari salah satu lembaga yang sudah kita tahu lah terkait pendidikan. Nah itu selama 40 jam dengan biaya sendiri. Nah itu kenapa saya mau keluar biaya sendiri? Karena saya memiliki keinginan kuat untuk bisa melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, setelah 40 jam itu saya les dan saya tetap bekerja. Saya tidak berhenti bekerja, saya tetap bekerja. Jadi saya lesnya itu malam hari dari jam 7 sampai dengan jam 9. Kemudian saya lanjutkan dengan belajar sendiri. Nah, setelah 40 jam itu selesai les, nah saya mengambil tes ofisial
IELTS. Itu karena saya di Jakarta, berarti saya ngambil di daerah Kuningan Jakarta, di IELTS Kuningan. Nah, saya mendapatkan skor waktu itu masih belum memenuhi syarat ya. Saya masih mendapatkan skor 6.0. Dan karena IELTS itu 4 tahap, ada speaking, listening, reading, dan writing. Nah, itu kalau kita tidak konsisten, pasti skornya akan naik turun salah satu. Misalkan di tes pertama saya kurang di writing, tapi bisa jadi tes keduanya saya kurangnya di speaking seperti itu. Nah, kasusnya yang kedua, ketika saya ambil lagi ternyata overall-nya masih belum memenuhi nih. Dan rating saya sudah naik sedikit dan ternyata di sisi lain saya ada yang turun kayak gitu. Nah, itu saya mulai mencari ini kira-kira kurang saya di mana seperti itu. Kira ada kesempatan di bulan November tahun lalu atau tengah tahun lalu itu pembukaan short course dari New Zealand yang saya bareng Pak Isan seperti itu. Nah, di situ saya mencoba ikut karena ya saya tetap pengen kuliah melanjutkan pendidikan saya karena teman-teman saya sebenarnya sudah pada S2. Jadi tinggal 1 atau 2 orang yang belum S2. Makanya saya mencoba untuk ikut apply di program tersebut dan alhamdulillahnya keterima. Nah, selama di Bali itu saya baru bisa fokus selama hampir 4 bulan ya Pak Isan kalau nggak salah ya. Kita belajar dari pagi sampai sore, setelah sore kita belajar mandiri, kita belajar kelompok, dan akhirnya pada saat tes tersebut, nah skor saya sudah memenuhi. Dan ketika memenuhi itu ada perasaan yang alhamdulillah akhirnya perjuangan kita terbayarkan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ya intinya jangan menyerah, terus ketahui kelemahan kita di mana, kemudian kita fokuskan untuk menaikkan skill-skill kita yang lemah terlebih dahulu, kemudian baru kita melatih skill kita yang sudah cukup seperti itu. Dan teman-teman lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Karena saya berada waktu itu di Bali dengan Pak Isa, dengan teman-teman yang lain yang sangat suportif. Jadi ya saya merasa termotivasi untuk bisa mendapatkan skor yang sesuai dengan persyaratan seperti itu, Pak Isa. Ya, jadi apa namanya semangat pantang menyerah ya, itu yang bisa kita ambil ininya, pelajarannya. Ya, jangan sedikit-sedikit healing. Sais tuh healingnya ke Gunung Rinjani itu. Iya, semangat pantang menyerah. Sama menjaga ini ya, lingkungan supaya semangatnya tetap tinggi untuk meningkatkan skor ya karena betul. Kalau lingkungannya spiritnya rendah, kita ikut ke bawah, betul. Ikut ke bawah. Iya, benar Pak Isan. Karena yang bisa menjaga motivasi kita untuk tetap belajar yaitu dari lingkungan sekitar. Tapi jangan belajar ya Pak Isan ya. Jangan mau belajar ya, nanti stres ya Pak Isan ya. Harus tetap ada bentar-bentar lah healing lah. Iya, betul. Kedonganan gitu ya Pak. Ya, kalau dalam topiknya IELTS itu apa ya? Apa topik itu Bang apa? Yang hidup mana, seimbang, hidup seimbang. Work-life balance. Ya, work-life balance. Dah, ingat Des jadinya. Ada Mbak Ratih juga di sini sama Bang Putu. Mana beliau ini? Work-life balance. Halo, Pak Isan. Ada Mbak Ratih. Teman-teman ini juga salah satu awardee beasiswa New Zealand ya, teman kami di Bali. Ada 2 yang hadir di sini. Bang Putu ini suaranya mana Bang Putu? Ya, jadi ya mungkin adik-adik mahasiswa dan alumni bisa mengambil pelajaran ya dari sekelumit kisah kami di Bali gitu ya. Jadi semangat itu harus tetap dipegang, dijunjung tinggi, jangan sampai kendor untuk meraih cita-cita melanjutkan studi. Ya mungkin itu yang bisa diraih. Nah, terakhir mungkin dari saya, Mas Safar ini untuk mendapatkan LOE dari perguruan tinggi utama dunia ini kan tidak mudah, Mas Safar ya. Mungkin Mas Safar bisa ceritakan sedikit gitu pengalamannya untuk mendapatkan LOE di
John Hopkins ini yang mungkin bisa dicontoh oleh rekan-rekan alumni dan mahasiswa? Oke. Jadi setelah selesai menjalankan short course dengan Pak Isan, Mbak Rati, dan Mas Putu, nah itu saya apply ke beberapa universitas. Pertama ke Johns Hopkins, yang kedua ke University of Michigan Ann Arbor, terus yang ketiga ke Imperial College London. Nah, kenapa saya memilih 3 jurusan itu? Karena 3 universitas itu adalah tiga universitas itu memiliki jurusan yang sesuai dengan passion saya. Di Johns Hopkins University itu terkait dengan cyber security, kemudian di Imperial College London itu yang di Michigan itu terkait public policy, konsentrasinya international policy cyber security. Nah, saya memulai untuk mencoba memenuhi seluruh dokumen yang diminta, kayak personal statement, recommendation letter, dan menjawab beberapa esai itu tergantung dari universitas yang kita apply. Kalau di Johns Hopkins sendiri itu mensyaratkan 3 surat rekomendasi, berarti saya sudah mulai dari sebelum apply saya sudah menghubungi dosen-dosen dan pimpinan-pimpinan di unit kerja saya untuk memberikan rekomendasi saya, kemudian saya menyusun esai personal statement. Karena menyusun personal statement itu tidak sebentar ya teman-teman ya, itu butuh waktu yang sangat lama dan itu butuh berkoreksi berkali-kali. Saya ketika saya sudah menulis personal statement, itu draft saya itu saya kirimkan ke award beasiswa. Kayak saya mengirimkan ke teman saya yang sudah di Harvard, saya mengirimkan ke teman saya yang sudah di Amerika juga beasiswa Fulbright, kemudian saya juga mengirimkan ke teman-teman sesama pejuang beasiswa lainnya untuk dimintai inputan, koreksi atau segala macamnya. Nah, itu pun koreksinya itu bisa berpuluh-puluh kali ya. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal itu kita harus sabar dan kita harus meluangkan waktu yang nggak sebentar ya. Dan kita tidak bisa dadakan karena kalau kita dadakan, karena kita tidak tahu ya waktu mereka atau apakah mereka sedang UTS atau UAS, apakah mereka sedang ada kesibukan lainnya. Jadi kita meminta kesediaan mereka, kemudian setelah selesai koreksi saya kemudian dikirimkan balik file-file saya, kemudian saya apply tersebut ke universitasnya dan tetap lampirkan CV kalian. Jadi CV itu bisa satu untuk ke beberapa universitas, tapi personal statement dan surat rekomendasi itu hanya untuk satu dan satu universitas. Jadi tidak bisa satu surat rekomendasi kita apply ke 3 universitas seperti itu. Itu sebaiknya jangan ya. Jadi kita boleh rekomendasi itu boleh sama ke 3 universitas, tapi isi surat rekomendasinya kalau bisa itu jangan sama. Atau adalah hal yang pembeda sedikit gitu. Kayak gitu. Nah, ketika apply, saya sambil menyiapkan berkas LPDP, saya meminta izin ke kantor, saya meminta izin ke pimpinan saya, setelah tanda tangan, pembukaan LPDP dibuka, dan saya sudah proses apply, dan ketika saya mau submit, ternyata LOS saya sudah keluar, dan alhamdulillahnya keterima di 3-tiganya. Ya udah akhirnya saya mensubmit yang Johns Hopkins karena Johns Hopkins menurut saya di bidang jurusan saya itu sebagai pusatnya studi Information Security Institute yang excellence di US, kemudian dia fokus karena saya ingin mempelajari terkait privacy engineering, maka di Johns Hopkins tersebut memiliki mata kuliah yang fokus terhadap privacy security seperti itu. Dan proses LPDP, administrasi, karena saya sudah punya LOE, berarti saya skip tahap bakat skolastik, saya langsung ke substansi, interview, kemudian pengumuman, alhamdulillah saya keterima gitu. Itu perjuangannya sebenarnya panjang sekali seperti itu. Iya. Luar Jadi biasa. tidak pernah menyerah ya Pak Isan ya? Iya, betul. Iya. Yes, mungkin ada yang bertanya terakhir ini mungkin udah jam 11. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami parsial. Mungkin jika lo nggak ada, mungkin saya ingin tanya sedikit Pak.
Oh, moderator mau bertanya. Oke, Pak. Jangan malu-malu, silakan. Oke, Pak. Yang terkait tentang personal statement nih, ya, Pak. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk tip and tricksnya, gimana cara kita persiapkan supaya bisa buat personal statement yang sekiranya memang bagus lah gitu, sekiranya memang baik. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita mulai menulis, atau ada trik-trik gimana cara kita menulis supaya lebih memudahkan kita dalam penyusunannya. Sekian ya. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya, pertama jika kita ingin menulis personal statement, pertama kita harus lihat dulu universitas mana yang ingin kita apply. Misalkan ketika kita ingin apply di salah satu universitas di Amerika misalkan. Nah, biasanya itu sebentar, Mas. Nah, biasanya itu ada pakem-pakemnya sendiri. Apa aja yang harus kita tulis, apa aja yang harus ada dalam personal statement itu. Nah, itu diusahakan harus tertuang dalam personal statement. Dan rata-rata personal statement itu tidak lebih dari 2 halaman, maksimal banget 2 halaman. Dan sebagian besar universitas meminta 1 halaman personal statement. Nah, personal statement itu biasanya menceritakan tentang tadi latar belakang studi kita, kemudian kita kaitkan dengan jurusan yang ingin kita apply. Setelah itu permasalahan apa yang ingin kita selesaikan dalam esai tersebut, dikaitkan juga dengan jurusan kita, kemudian apa yang ingin kita lakukan selama studi nanti, research apa yang ingin kita teliti, yang ingin kita minati, kemudian hal apa yang ingin kita lakukan setelah selesai studi. Nah, itu biasanya kita harus terurut tuh, mulai dari paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, sampai dengan paragraf 4 apa. Nah, jangan lupa ketika kita membuat personal statement, kita harus menggunakan metode STAR. Itu adalah metode yang saya dapatkan dari dari mahasiswa. STAR itu adalah S-nya itu adalah situation. Jadi dalam personal statement itu kita harus menceritakan situasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu S, situation. Task itu adalah apa yang kita lakukan dalam situasi itu. Jadi kita terlibat sebagai apa, kemudian kita berperan di situ sebagai apa. Kemudian A itu adalah action. Nah, action itu adalah hal apa yang kita lakukan dalam menyelesaikan atau terlibat dalam kasus itu atau tugas itu. Itu action. Kemudian R itu result. Nah, result itu adalah hasilnya apa. Jadi hasil dari tugas yang kita terlibat di dalamnya itu menghasilkan apa. Misalkan kayak saya dalam ketika kasus kebocoran data, hasilnya adalah saya membuat suatu semacam rekomendasi dalam bentuk tulisan yang dapat digunakan oleh pimpinan di tempat kerja saya sebagai bahan untuk melakukan mediasi dengan para stakeholder terkait, yaitu Kominfo dan segala macamnya. Dan juga bahan tersebut bisa digunakan oleh juru bicara kantor saya sebagai bahan komunikasi publik ke masyarakat. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah pimpinan mengapresiasi kerja saya seperti itu. Kayak gitu. Jadi tetap kalian harus to the point, karena hanya 1 halaman. Jika universitas minta 1 halaman, jangan lebih dari 1 halaman ya. Kalau kalian universitas meminta maksimal 2 halaman, berarti kalian bisa di 1 halaman, 1,5 halaman, tapi maksimal 2 halaman. Kayak gitu. Nah, itu kalian harus buat to the point, karena rata-rata orang luar itu atau admission khususnya, itu dia pasti menerima banyak aplikan-aplikan dari negara, dari berbagai macam negara. Dan mereka biasanya hanya membaca depan, tengah, dan akhir. Nah, itu kalian harus bisa memanfaatkan ide pokok itu, kalau bisa di awal, di tengah, dan di akhir, untuk menarik perhatian para reviewer, komite reviewer seperti itu. Kalau bisa ide pokoknya itu sudah di awal paragraf, di tengah, dan di akhir. Karena mereka nggak mungkin membaca seluruh esai kalian, karena pasti mereka ada harus masih banyak personal lainnya yang direview. Jadi usahakan kalian harus mempunyai yang spesifik dalam personal statement tersebut. Gitu. Harus spesifik dan to the point. Itu sih intinya. Terima kasih Bapak.
Ya, sama-sama Mas Ais. Mungkin jikalau sudah nggak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada yang mau bertanya teman-teman, kami persilakan satu pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada, Sais. Bisa di closing. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ahmad Faridi yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan sharing session beasiswa pada pagi hari ini, dan terima kasih pula kepada Pak Muhsinul Ihsan setelah menjadi inisiator atau penyelenggara kegiatan kita pada pagi hari ini, dan teman-teman yang setelah berkesempatan hadir pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih pula. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Amin. Kita sesi foto dulu, Sais. Ya, Pak. Oke, Pak. Ayo dibuka dulu kameranya. Bagi yang sudah siap. Itu beli putu, ada beli putu itu? Ya, ada beli foto nih, tapi nggak buka kamera. Mungkin sedang ngerjakan tugas dari senior. Kayaknya. Dah ya, ntar saya take dulu. Oke ya, kita mulai. Udah, wah senyum jam aku nih. Sudah senyum kah? Ya. 1, 2, 3. Sip. Ya. Oke, thank you. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Ahmad Faridi dan Ihsan dan seluruh rekan-rekan sekalian. Agar lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan kegiatan. Saya Suwarsa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih. sama-sama ya yang Terima kasih. Mana sarjananya? Emang ada? Oke.